si pendemo itu tidak serta-merta langsung kena pidana, nggak bisa. Di dalam pasal itu tidak seperti itu. Saya menyebut nggak seperti itu. Ini misalnya pendemo ya, lebih dari 40 orang itu dikatakan massa kan, kan? Ketika massa itu pasalnya kan ya wis beda. Misal kayak geng motor nek wong 20 ngacang-ngacang apa ngono. Ini kan nggak kena diarani massa. Nah, itu lain. Lain ya. Kalau seperti itu artinya wis pidana jelas. Ada perbuatan melawan hukum di situ. Karena ada hak orang lain yang dilanggar. Ya kan. Nah, yang jadi persoalan ketika mahasiswa melakukan aksi demo, menyampaikan aspirasi, ya kan. Nah, ketika terjadi demo, tiba-tiba ada kerusuhan, anarkis, itu mereka tidak bisa serta-merta langsung dipidana, tidak bisa. Tetap nggak bisa. Di dalam pasal itu tidak menyebutkan seperti itu, saya lihat. Soalnya wis dijamin ya kebebasan berpendapat gimana ya Maria. Iya, jadi artinya seperti apa? Sebenarnya itu bagus. Itu untuk ketertiban umum, supaya mereka itu biar lebih sesuai dengan tujuannya untuk menyampaikan pendapat. Ya nggak apa-apa, silakan berpendapat. Seolah-olah kita menyampaikan pendapat, terus kita dapat melakukan hal-hal yang anarkis. Itu saya nggak sepakat. Akhirnya timbul kerusuhan, satu meletik, nanti di sana meletik, dicontoh. Akhirnya chaos. Nah, kita harus mengantisipasi itu juga. Sebenarnya sudah cukup baik, kecuali ada pasal-pasal lain yang menyangkut privat kita, hukum privat kita, soal zina dan lain sebagainya, itu bahasan lain. Kalau itu saya tidak sependapat, karena hukum pidana itu bagi saya itu adalah ultimum remedium, itu artinya upaya terakhir. Soalnya ini ya, mungkin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan bicara. Berarti memang pidana kuwi mang lewes omong-omongan wis gak iso, akhirnya pidana maju. Kalau memang sudah mentok nggak bisa, ya sudah kita pidana. Ya sekarang kan kadang wong kan macam-macam. Ini sing wangel, ini sing iso. Ya mungkin nek wonge podo sadar terhadap dirinya masing-masing, bisa lah kita selesaikan, nggak sampai yang ranah hukum. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kan? Sebenarnya asas-asas hukum pidana itu kan banyak. Itu yang masyarakat juga harus tahu. Kita nggak perlu takut kok sebenarnya. Kita nggak usah resah terlalu sedemikian rupa. Saya yakin untuk pasal-pasal bab ketertiban umum itu lebih condong kepada produk hukum yang membuat kita lebih tertib ke depan dalam mengaspirasikan keresahan sosial, ekonomi, dan budaya terhadap pemerintah. Kak, rata-rata loh ya rakyatnya sini ora butuh wae. Negara iki dipimpin sapa wae. Dipimpin koruptor ya ora apa-apa asline. Raja bedudak kaya ngopo ya ora apa-apa. Sing penting lek golek pangendang, wis golek pangan, sandang, papan memang penak wis rakyat tenang. Cuman. Ya bener. Artinya kalau demo-demo rata-rata ya pancen yo tumpakan politik. Iya. Ya sebenarnya kalau kita pakai analisis politik, saya lebih condong ke analisis politik. Karena apa? Ya seperti itulah. Sekarang ini kan yang jadi masalah kan informasi kan terbuka sangat lebar. Sangat terbuka. Terus informasi di Amerika orang kencing sekarang sudah nyampe di sini. Orang ini kencing di sini. Orang di sana buang rokok, kita sudah tahu. Oh di sini. Artinya apa? Sistem informasi begitu cepat. Yang jadi persoalan, apakah teman-teman kita itu sanggup memfilter
memfilter segala bentuk informasi yang masuk. Nah, yang saya takutkan kan ketika informasi itu baik, positif, nggak masalah. Yang saya takutkan ketika informasi itu tidak baik, badannya panas. Nah, akhirnya bisa menjadi keributan sosial, mengganggu ketertiban ketertiban umum. Nah, saya lebih condong membaca RUU KUHP bab ketertiban umum lebih condong ke sana. Jadi menggunakan analisis politik lah, karena kita itu sudah sangat bebas. Bangsa yang bebasnya kelewatan itu juga tak bagus, kecuali memang semua sudah sama. Contoh seperti ini, demokrasi pun juga sama. Kalau kita sudah demokrasi, artinya itu kita harus kapasitasnya sama. Kalau demokrasi nggak sama kapasitasnya, itu nggak jalan. Dalam artian kapasitasnya mau sudut pandang? Bukan sudut pandang. Iya, artinya gini, saya contohkan ya. Maksud saya demokrasi yang baik itu seperti itu. Saya punya anak. Dia duduk di bangku TK. Namanya Kian. Nah, si Kian ini hari Jumat itu libur. Sama gurunya suruh masuk sekolah. Terus tanyalah gurunya sama Kian sama teman-temannya, anak TK itu. Ledok Jumat prei enaknya apa? Anakku ngomong golek yuyu bu, ya lah. Koncone Kian Baim ngomong apa le Baim Jumat prei apa ki acarane? Anu bu, leles blimbing. Karena si Baim ini ketua kelas, ya kan, dia iku anak wong sugih, loyal, disenengi mbek koncone. Akhirnya koncone manut, wis leles blimbing. Wape ngomong, iya bu leles blimbing. Anakku melok-melok pisan, leles blimbing bu. Gurune wis gak iso nyapa-nyapa, ya wis leles blimbing karena suara terbanyak. Demokrasi. Akhirnya hari Jumat mereka leles blimbing. Yang sekarang jadi pertanyaan, apa salah leles blimbing? Enggak. Gak salah. Enggak. Tapi tidak tepat sasaran. Maksud saya seperti itu. Ketika Bu Guru itu menanyakan soal perihal besok Jumat libur, terus kegiatanmu apa? Itu pasti jawaban anak-anak itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Bu Guru, karena nggak seimbang. Itu yang saya maksud. Kecuali memang Bu Guru itu tanya kepada teman-temannya guru yang usianya sama, levelnya sama, itu baru pendapatnya pasti masuk. Oh, menggambar. Oh, besok kita bermain bola. Artinya ada proses filter di situ. Nah, itulah yang saya asumsikan ketika kita ngomong soal demokrasi, kita ngomong soal kebebasan, kita ngomong soal aspirasi, harus ada level yang sama, baru bisa sesuai. Berarti enek visi, penglihatan, enek misi. Kuwi di seragamkan. Nah, itu baru benar. Kenapa negara-negara maju itu selalu sistem demokrasinya selalu berjalan dengan baik, goalnya selalu tercapai? Karena ya memang pendidikannya pun rata. Nah, ini yang menjadi polemik bangsa kita. Ketika kita ngomong RUU KUHP, di situ muncullah semua orang banyak. Gak masalah mereka berpendapat,
Tapi kan kita harus melihat dulu seperti apa yang ditakutkan ketika mereka menafsirkan itu salah. Makanya harus diseragamkan. Kalau kita ngomong seperti itu panjang lebar, itu nanti ke pendidikan kita. Iya Kang. Memang kalau pamane pengutaraannya awake dhewe, pembahasannya awake dhewe dilebokne nyangkut filsafat ya bisa rada petolak belakang juga. Iya. Tapi secara teori material apa sing katon, apa sing wujud mungkin ya enak bener ya. Ya. Ya pada dasarnya RUKUHP ini saya 50-50. Kalau pendapat saya 50-50. Untuk pasal-pasal tertentu yang menyangkut ketertiban umum saya setuju. Tapi untuk perubahan pasal-pasal yang menyangkut privat seseorang, hak seseorang, itu saya kurang setuju. Karena itu semua sudah diatur masing-masing dalam undang-undang organik, itu sudah dijelaskan. Kecuali memang batasan-batasan undang-undang hukum-hukum privat itu mengatur secara jelas perihal individu, hak seseorang, itu kan sudah dijelaskan. Jadi hukum pidana cukup sajalah mengatur sesuatu yang bersifat umum dan ketertiban umum, itu saja. Awak dhewe tahu bahas sih dalan gang. Wong kutha mai cilik. Akhirnya lek tahlilan nek nggon jalan umum. Mungkin lek wong kutha kumang bijak iso nek musola lek omahe cilik. Tapi kan ngusung-ngusung panganan malian. Repot ya kan. Terus akhirnya nek nggon jalan gang ki mang. Ki enekne tahlilan nek kono, bar kuwi mang enek bocah numpak motor liwat tengah wong-wong kuwi mang. Sing wis diblebek kloso apa karpet. Mungkin secara adat bocah lanang ki mang salah. Secara norma mungkin salah. Tapi secara negara kan ya bener deh. Mengganggu fungsi jalan kena pasal toh, pidana bahkan ya. Lah ngono kuwi terus piye? Ya. Jadi gini. Nah, soal itu mau sebenarnya hukum kita itu mengakui hukum adat yang ada di dalam masyarakat. Ya memang harusnya memang seperti itu. Artinya hukum yang bersifat umum itu harus mengadopsi keanekaragaman budaya. Itu yang penting. Kenapa Bung Karno dulu pernah ngomong, jadi ada buku hukum dan moral, itu artinya bahwa semua peraturan itu seyogyanya harus mengadopsi peraturan yang berlaku di dalam suatu negara. Ketika itu sudah dijalankan, maka norma itu tidak akan benturan. Karena apa? Kita juga menganut kok hukum-hukum adat. Beda hal Bali, beda hal dengan Padang. Bali nggak sama dengan Jawa Timur. Kita mempunyai kebiasaan masyarakat yang beragam, dan itu nggak salah. Ya jatuhnya itu sebagai norma sosial. Ketika arek cilik ki mau lewat ning kono ono hajatan, ya kan, dan mungkin itu tidak memungkinkan untuk ditutup separuh, ya kan, ya kita harus mengambil pisau analisis yang seimbang. Jadi orientasinya itu orientasi yang lebih bermanfaat yang mana. Ya memang bener si bocah itu mau, kalau dia ngomong ini jalan umum bener, tapi kan kita harus melihat konteks secara luas.
Jadi nggak bisa kita melihat dari satu sisi, toh nggak? Ya, awakmu tahu nggak sih budrek dalannya ditutup nggih wong mantu? Tahu, sering. Aku misu-misu, sering misu-misu. Ya kadang ono sing duwe gawe iku ngawur. Ya kan. Makanya tadi saya menyampaikan itu asas manfaatnya dulu itu yang harus dipakai. Luwe manfaat di rabimu, rabi anakmu, apa kepentingan umum. Kalau memang sudah nggak bisa, ya mau nggak mau, tutupan nggak apa. Tapi ono solusi sing jelas. Dudu ono ki arah iki nang Kediri ki lewat etan, gua lewat gang kene nek mobil lewat kono. Itulah maksud saya. Hukum dan moral itu di situ. Jadi kita lebih luas lah. Jadi nggak harus ini harus seperti ini, enggak. Awakmu mungkin tahun yang perumahan. Ini sering terjadi juga. Ratan perumahan ku memang GMP kelambi. Nah, kadang ya mobil barang. tato sing paling sering. Termasuk murah nggak sih? Iya, itu moral seseorang yang harus ditanyakan. Ya, terlepas dari itu semua, ya saya berharap bahwa RUU KUHP ini tidak lepas dari kepentingan masyarakat. Aslinya ya Masyarakat kecil pada umumnya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami ketika ketidakadilan yang tidak diperoleh oleh masyarakat kecil itu sudah sangat luar biasa banyak. Ya saya juga tidak ingin di sini pemerintah hadir sebagai stopping, bukan lembaga yang menstop itu semua. Mestinya harus helping, membantu. Jadi fungsi negara apa sih? Fungsi negara itu ya melayani rakyat, mengatur, melayani kebutuhannya rakyat. Iya, sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah disepakati, oleh wakil-wakil rakyat kita DPR. Iya, seperti itu. Jangan menyinggung hal itu, jangan sampai, kan sekarang ini sudah ada banyak ya paham-paham baru. Ya kan, kalau kita sudah sepakat Pancasila, Undang-Undang Dasar, konstitusi kita seperti itu, ya jangan dirubah lah. Kalau itu memang sudah sepakat, kalau memang itu, ya itu diperbaiki. Karena menurut saya konsep-konsep kenegaraan seperti itu sudah paling sesuai di Indonesia. Kang Mediwi presidensial atau parlementer, Pak? Kita ini presidensial. Berarti sing gawe undang-undang memang pemerintah, terus sing ngesahne DPR. Apa DPR sing gawe terus sing ngesahne pemerintah? Jadi kenapa dibikin seperti itu? Karena adanya proses filterisasi. DPR itu kan sebenarnya tujuannya itu Dewan Perwakilan Rakyat. Harapannya dia mewakili rakyat. Kebutuhan rakyat, aspirasi rakyat. Jadi nggak perlu demo. Ya seperti itulah singkat kata. Sebenarnya sudah bagus sistem. Teorinya sudah bagus, tidak ada yang salah. Cuman pelaksanaannya seperti apa? Kurang, nggak ngomongin salah nggak ya? Iya. Kurang gitu loh. Artinya ya, kalau kita ngomong soal seperti itu, semuanya itu harus kembali lagi. Kenapa? Ketika kita menduduki suatu pemerintahan lewat sistem politik, di dalam undang-undang kan menyebutkan seperti itu. Ketika kita sudah menjadi aparatur negara, ya kita jangan terlalu berpolitik lah. Kita harus mempunyai sisi kenegaraan kita, harus dimunculkan di situ. Yo, beda nih bangsawan kalau politikus sih. Nah, ya bangsawan itu harus tahu seperti apa. Kan banyak terjadi sekarang kepala daerah kan.
ketika sudah menjabat mereka lupa tujuannya itu seperti apa. Berarti dia politikus, duduk bangsawan. Iya. Ya duduk negarawan. Iya, itu keliru sebenarnya. Bangsawan pentingnya bangsane, negarawan pentingnya negarane, Iya. politik pentingnya golongane. Iya. Bah, kok jadi tumpaki agama, jadi tumpaki apa? Iki mang yo mek gur bahas gayane rakyat lek bahas yo ngene iki lho, guys. Engko kedetailan awake dhewe kudu kuliah lah. Lek pengen detail kuliah ya ta. Tujuane iki mang yo mek gur kegelisahan rakyat ini. Mangane logone guyon warung memang semut kaya ngomong-ngomongan wong loro ngene kan semut iki kewan cilik. Kuwi lek moto dhewe kuwi. Dhisik iki asline aku pengenin digawe Tapi saiki jenenge semut yo enek sing lemu. Enek sing gedhi. semut abang, semut ireng yo enek. Semut gramang yo. Nek semut ireng. Kuwi jamu nih wong lanang malam Jumat. Semut ireng. Ben nyapa iki? Ya ben ngaceng to, Gus. Ben ya-yakane. Iya, ya. Jadi kegelisahan rakyat yang yo kuwi mang mbok sebutne kuwi mang. Tapi pancen yo ngono lho, Kang. Takut itu berasal dari sesuatu yang tidak kita pahami. Awake dhewe nyawang pawang macan wedi enggak karo macan enggak, karena dia paham bagaimana memperlakukan seekor macan. Pawang ula wedi enggak karo ula enggak, karena dia paham bagaimana memperlakukan seekor ular. Pawang demit yo enggak mesti karo demit, dukun misal. Karena dia paham bagaimana memperlakukan seekor seorang hantu lah misal yang ini. Jadi rakyat memang yo gelisah, khawatir kok rancangan undang-undangnya kok ngene. Yo omongnya yo wis disane juga. Mungkin juga karena nggak paham juga. Iya. Nah, jadi kesimpulan dari saya soal RUU-KUHP ya nggak semuanya itu jelek. Perihal ketertiban umum saya sepakat sebenarnya. Di luar itu saya tidak sepakat. Memang banyak karena apa? Alasan saya simpel. Karena itu sudah menyangkut hak-hak pribadi masyarakat. Itu enggak seperti itu ngaturnya. Sakjane kaya nek jaman kerajaan ya wis enek Kang, model demo ini wis enek. Jadi kok rakyat ini nek nggon ngarepe kerajaan ya, bukan istana negara bukan ya. Jadi wingi kaya enek tempat pemerintahane dhewe keraton. Iya. Wingi enek istanane omahe daleme raja beda. Wingi rakyat nek nggon kono ya wis ruwame dari berbagai penjuru daerah. Biasanya memang ngelompok nek kono marak pengen ketemu raja nih. Pengen ngomong nih apa sing di masalah nih. Enek misalnya zaman kalau penduduk. Soalnya ketoke lek tak pelajari iki kerajaan dhewe ketoke yo monarki parlementer, yo duwe apa ya partai-partai ini yo duwe. Ya RUU-KUHP memang harus banyak yang harus diperbaiki, khususnya yang menyangkut hak-hak mendasar masyarakat rakyat kita. Tapi selebihnya yang menyangkut ketertiban umum saya sepakat. Ya, saya sepakat. Nah, mungkin saya menawarkan solusi ketika yang menyangkut ketertiban umum itu tidak harus dipidana, bisa juga. Jadi sifatnya itu bukan ultimum harus dipidana, enggak. Mungkin saya lebih condong ke perdata, mungkin bisa. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan dalam rangka mengaspirasi saran kritik terhadap pemerintah dan itu terbukti melakukan perbuatan chaos, ketertiban umum, mengganggu hak orang lain, ya kan,
mungkin tidak perlu dipidana. Bisa jadi kita berikan suatu efek terapi sosial. Misalkan kita tingkatkan rasa kecintaan dia terhadap tanah air. Contohnya kan sistem-sistem seperti itu kan sudah ada di dalam militer kita. Istilahnya dipelonco lah sebagainya. Dididik dia di 1 bulan, diberi wawasan kebangsaan, diberikan pendidikan, diberikan keterampilan. Saya rasa itu lebih banyak positifnya. Berarti mulainya dari sekolah. Bisa jadi. Jadi aku lo setuju ketika jenenge PPKN pendidikan. PPKN apa? Pendidikan Pancasila, pendidikan apa tapi kewarganegaraan. Pancasila. Ali. Itu enggak enak Pancasila nih kayak. Pendidikan kewarganegaraan lah ini ya, PPKN kewarganegaraan. Kayak yo didudoi, misal gue lek bocah wis SMA, lalu lintas rambu-rambune ngene iki. Terus pasal-pasal engko kira-kira sing paling sering ditemui rakyat iki ngene iki. Jadi pendidikannya yang rono-rono iki dadi contoh kaya kendaraan roda 2 minimal berspion 1. Ngono kuwi lah. Ini kan rakyat cilik kan yo gak ero. Iya. Kaya kendaraan roda 2 minimal berplat nomor 1. Nah, ini dia agak melebar ya, tapi ya masih nyambung juga ranah hukum lah. Jadi yang saya tambahin nih, Gus Dani. Ya soal solusi tadi itu lebih ke wawasan kebangsaan. Itu saya ambil contoh kemarin kan ada isu di Surabaya itu tawuran pelajar. Kan ramai sekali, ada gangster. Kalau kita ngomong soal gangster semacam itu kan sebenarnya itu kan namanya juga remaja. Ada identitas pencarian jati diri. Ini lo gue berani lo. Ya seperti itu. Sebenarnya itu kan kalau kita menilai itu kan bukan perbuatan pidana, bukan pidana yang motivasi. Kita melihat dari motivasi ya. Kalau secara motivasi itu kan mereka bukan melakukan suatu kejahatan seperti itu di dalam hatinya. Itu lebih condong ke gejolak masa puber seseorang. Kang terus doarin batil wong terus piye. Nah, toh pada akhirnya mereka juga melakukan perbuatan pidana. Tapi akar dari situ, masalah situ, menurut saya itu kecenderungan melakukan pidana itu sebenarnya bukan dari dalam dirinya itu dia yang jahat, enggak. Itu karena adik-adik kita itu krisis puberitas. Namanya juga anak muda kan cenderung seperti itu. Main yang hingar-bingar seperti itu, pokoknya senang sing ngawur lah. Itu sebenarnya kan pembentukan karakter, proses menuju proses yang dewasa manusia. Cuma ketika jadi gangster prosesnya itu salah. Ya kan? Dan di dalam proses itu ada perbuatan melawan hukum. Itu sing enak hikmah ya. Tapi ketika mereka ditangkap, solusinya itu saya setuju dengan wali kota Surabaya. Iya solusinya. Mereka tidak menempatkan si berandalan ini, si gangsteran adik-adik kita ini ke dalam ranah pidana. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mereka memasukkan ke dalam suatu sistem bahwa anak-anak ini harus dididik, harus diajarkan wawasan, dibina wawasan kebangsaannya. Ya mungkin ketika dia ketangkep, dimasukkan ke TNI, di situ diajari kebangsaan, bela negara, diajari militer, diajari nganu, dipelonco, di sing gak sornang, direnang, cemplung nganu, wedi. Di situ kan sudah ada proses.
Proses apa? Proses mendidik. Artinya apa? Ini adik-adik kita ini bukan seorang berandalan sebenarnya. Mereka basicnya bukan seperti itu. Nah, itulah maksud saya, pidana itu seperti itu. Kita harus melihat suatu sisi itu hal yang baik seperti itu. Termasuk presumption of innocence. Itu berangkat dari situ. Ini Kang Mas. Piye. Laire raga kuwi nalikane awake dhewe dilairne cepet karo sibune awake dhewe. Bar tapa brata nek nggon rahim. Mulaine sperma kapetuk karo ovum dadi fisik manusa kuwi mang. Kuwi laire raga kuwi. Iya. Tapi laire ruh kan sadurunge raga kuwi mang enek ya. Terus tapi siji ya. Kebangkitan spiritual atau kebangkitan ruh atau kebangkitan apalah, kebangkitan jiwa atau apa itu penyebutannya, biasanya telat. Mungkin bocah-bocah kuwi mang urung bangkit spirituale, teko sarirane, tegang rasane. Lek dibatil iki lara apa ora? Iya. Melakukan perbuatan tidak pidana selama itu di bawah umur. Kan undang-undang itu kan ada batasan umur. Karena di situ diterapkan bahwa umur sekian itu secara psikologis, secara pencernaan makna pencernaan kehidupan itu masih belum sempurna. Kenapa muncul aturan-aturan seperti itu? Karena sebenarnya kita juga meyakini bahwa kesempurnaan itu ketika seorang sudah mempunyai rasa sejatinya itu sudah muncul. Ya, itu bahasan yang berbeda. Itu lain kali kita bisa. Iki mang yo megur kembangan. Guys, iki sakmene dhisik guyon warung bahas RKUHP kali dladrak kok ngendi-ngendi. Tapi kira-kira dladrak iki mengenek manfaate kira-kira ya ta? Sampun pinanggih wilujeng, andum donga, andum kabar ya ta. Muga-muga kabeh bahagia, aman sentosa. Amin. Barokah Gusti.